Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Ya. Baiklah, pada pertemuan minggu ke-6 ini, kita akan membahas materi tentang Big Bang Model. Nah, di dalam Big Bang Model ini termasuk salah satu metode pengembangan sistem informasi ya. Salah satunya SDLC juga ya, System Development Life Cycle. Nah, dari pengertian SDLC Big Bang Model sendiri itu ya, jadi di mana kita ini tidak mengikuti proses tertentu ya. Jadi perkembangannya ini ya hanya dimulai dengan uang ya dan usaha yang dibutuhkan sebagai masukan contohnya misalnya, dan hasilnya ini adalah perangkat lunak atau software engineering yang dikembangkan ya, yang mungkin atau mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau customer. Nah, model Big Bang ini sendiri tidak mengikuti ya dan hanya ada sedikit perencanaan yang diperlukan. Bahkan pelanggan pun tidak yakin dengan apa yang sebenarnya dia inginkan ya, dan persyaratannya atau requirements ya ini akan diimplementasikan dengan cepat tanpa banyak analisis ya. Nah, biasanya model Big Bang ini juga diimplementasikan ya untuk proyek yang berskala kecil, di mana tim developernya ini sangat sedikit ya. Nah, untuk framework dari Big Bang itu bisa Anda lihat di layar Anda ya, di mana Big Bang itu terdiri dari waktu ya, terus ada effort ya, terus ada sumber daya. Di mana ketiga ini akan menghasilkan suatu engineering, software engineering ya. Nah, eh, oke itu framework dari Big Bang. Nah, untuk spesifikasi Big Bang sendiri ya, ini terdiri dari fokus semua sumber daya atau resource yang mungkin dalam pengembangan perangkat lunak dan pembuatan kode atau coding ya, ini dengan perencanaan yang sangat sedikit ya, very very little plan ya, atau nothing at all, tidak sama sekali. Nah, jadi requirements ini yang dibutuhkan terkadang datang camp pada saat pembuatan code ya, jadi syaratnya ini tiba-tiba datang pada saat kita membuat coding ya. Nah, jadi setiap perubahan yang diperlukan mungkin atau mungkin tidak ini perlu mengubah softwarenya atau perangkat lunak itu sendiri yang secara lengkap ya. Nah, jadi seperti di awal tadi saya bilang, Big Bang ini sangat ideal untuk proyek kecil dengan satu atau dua developers ya yang bekerja sama dan juga berguna dalam pembelajaran maupun proyek-proyek yang sangat sangat kecil ya, atau very very little project. Nah, apa saja keuntungan dari Big Bang Model? Oke, karena ini proyek yang kecil, maka yang pertama adalah dia mempunyai model yang simple ya, model yang sangat sederhana. Nah, terus yang kedua, sedikit atau tidak ada perencanaan yang dibutuhkan ya. Nah, terus enam, setelah itu dia mudah dikelola karena apa ya? Karena emang skala terlalu kecil ya. Oke. Nah, terus untuk yang selanjutnya ini karena dia sekecil ya proyeknya, maka sangat sedikit sumber daya yang dibutuhkan ya. Nah, jadi setelah sumber daya yang dibutuhkan sedikit, ini akan memberikan fleksibilitas kepada pengembang. Nah, biasanya bagus untuk developer yang ingin hanya belajar atau mengembangkan tekniknya, ataupun bisa jadi developer newcomers ya, atau pendatang baru. Nah, itu keuntungan dari Big Bang. Nah, Big Bang sendiri ini memiliki kekurangan ya. Nah, di mana kekurangan Big Bang ini antara lain
bisa mempunyai risiko yang sangat tinggi, ya, dan kepastiannya pun dari requirements ini tidak jelas, unclear requirements. Jadi ini tidak cocok untuk proyek-proyek yang berskala besar dengan orientasi objek, ya. Ingat ya, tidak cocok untuk skala proyek besar dan orientasinya objek, ya. Jadi dia orientasinya adalah subjek. Nah, yang ketiga, ini model yang buruk untuk proyek yang panjang atau whole long projects, ya, atau proyek jangka panjang. Nah, ya, ataupun bisa jadi yang lagi berlangsung atau sedang berlangsung. Nah, terakhir ini kekurangannya ini bisa berubah menjadi sangat mahal atau very very expensive jika requirements-nya ini disalahpahami atau jika persyaratannya ini disalahpahami, ya. Nah, that's kekurangan dari Big Bang Model. So, mungkin itu saja untuk kata pengantar saya dengan materi Big Bang Model, ya. Untuk pertanyaan silakan Anda ajukan di eh, WhatsApp group, ya, atau di Google Classroom. Nanti silakan cek Anda di Google Classroom itu, ya. Ada tugas, ya. Biasa satu minggu satu tugas, ya. Oke, jangan lupa juga absensi di Google Classroom. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan minggu ke-6 ini, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam. Salam beri luhur.